Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan NIM 22151077. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, adapun beberapa pertanyaan dari ujian akhir semester ini. Yang pertama, anak dengan kebutuhan khusus memiliki hambatan dalam perkembangan pembelajaran dan berpartisipasi, sehingga memerlukan dukungan secara khusus dari berbagai pihak. Jelaskan manfaat dukungan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus dan kemukakan tantangan dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, jelaskan strategi dalam mengatasi kesulitan belajar pada anak. Yang ketiga, bagaimana seharusnya peran orang tua dan sekolah dalam mengatasi kesulitan belajar pada anak. Yang keempat, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat intelijensi seseorang. Yang kelima, proses belajar pada siswa melibatkan interaksi kompleks antara berbagai faktor, termasuk peran guru. Jelaskan 4 kompetensi guru yang harus dimiliki untuk menjadi pendidik yang profesional. Baik, selanjutnya itu masuk pada jawaban dari pertanyaan tersebut, yang dimana jawaban nomor 1. Anak dengan kebutuhan khusus menghadapi berbagai hambatan dalam perkembangan, pembelajaran, dan partisipasi sehari-harinya. Dukungan pembelajaran yang tepat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan mereka. Sementara pada saat yang sama, tantangan perlu diatasi. Ada beberapa manfaat dukungan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial. Dengan dukungan yang tepat, anak berkebutuhan khusus dapat belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, memahami emosi mereka sendiri dan orang lain, serta mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Yang kedua, meningkatkan kemandirian. Dukungan pembelajaran dapat membantu anak berkebutuhan khusus menjadi lebih mandiri. Mereka dapat belajar keterampilan hidup sehari-hari seperti makan, berpakaian, serta merawat diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik. Dukungan pembelajaran yang tepat dapat membantu anak berkebutuhan khusus mencapai potensi akademik mereka masing-masing. Mereka dapat belajar pada kecepatan mereka sendiri dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya, ada beberapa tantangan dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Banyak sekolah dan guru tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung anak berkebutuhan khusus. Ini dapat berupa kurangnya materi pelajaran yang sesuai, kurangnya pelatihan untuk guru, serta kurangnya dukungan dari pihak sekolah. Yang kedua, stigma dan diskriminasi. Anak berkebutuhan khusus seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi, baik dari teman sebaya maupun dari masyarakat luas. Ini bisa membuat mereka merasa tidak diterima atau tidak dihargai. Dan yang ketiga, kesulitan dalam komunikasi. Banyak anak berkebutuhan khusus memiliki kesulitan dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Ini bisa membuatnya sulit bagi mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka butuhkan ataupun yang mereka rasakan. Yang keempat, kesulitan menyesuaikan kurikulum. Menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus bisa menjadi tantangan, terutama jika guru tersebut tidak memiliki pelatihan atau dukungan yang cukup. Baik, adapun lanjutan, yaitu jawaban pertanyaan pada nomor 2. Beberapa strategi yang dapat membantu mengatasi kesulitan belajar pada anak. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Pertama-tama, penting untuk mengidentifikasi apa yang menjadi hambatan dalam proses belajar anak. Apakah itu kesulitan membaca, menulis, ataupun konsentrasi. Atau mungkin ada masalah lain sebagai gangguan belajar spesifik. Dengan mengetahui masalahnya, kita bisa mencari solusi yang tepat. Yang kedua, menggunakan metode belajar yang sesuai.
Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami pelajaran melalui visual, ada juga yang lebih suka belajar melalui pendengaran ataupun praktek langsung. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional. Anak yang mengalami kesulitan belajar seringkali merasa frustasi atau tidak percaya diri. Oleh karena itu, dukungan emosional sangat penting. Beri mereka semangat, pujian ketika mereka berhasil, dan jangan lupa untuk selalu menunjukkan bahwa kita percaya terhadap mereka. Yang keempat, dukungan konseling. Sediakan dukungan konseling untuk membantu anak mengatasi tantangan emosional atau sosial yang mungkin memengaruhi kemampuan tingkat belajar mereka. Yang terakhir, memberikan pengarahan dan motivasi. Guru harus mendidik anak dengan memberikan pengarahan serta motivasi yang tepat. Pengarahan yang baik dapat membantu peserta didik menghadapi kesulitan belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan. Jawaban pertanyaan nomor 3. Beberapa peran orang tua dan sekolah dalam mengatasi kesulitan belajar pada anak. Adapun peran orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar pada anak, yang pertama, mengamati perubahan. Orang tua harus mengamati perubahan proses belajar anak. Yang kedua, berkomunikasi dengan guru. Terjalinnya komunikasi yang terbuka antara orang tua dan guru sangat penting. Orang tua seharusnya melibatkan diri dalam pertemuan guru, diskusi perkembangan anak, dan berbagai informasi yang relevan terhadap anak. Yang ketiga, memberi dukungan emosional. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang positif dan memberikan dorongan untuk mencoba, belajar, dan tumbuh. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Menciptakan ruang belajar yang nyaman di rumah dapat membantu anak fokus dan mengatasi gangguan. Memastikan adanya waktu yang cukup untuk tidur dan istirahat juga penting. Yang kelima, mendorong minat dan kreativitas anak. Orang tua dapat mendorong minat dan kreativitas anak dengan mendukung kegiatan di luar sekolah dan mengeksplorasi berbagai bentuk pembelajaran. Yang keenam, komunikasi yang baik. Orang tua harus memiliki komunikasi yang baik dengan anak untuk mengajarkan pentingnya belajar dan bagaimana mengatasi kesulitan yang dia alami. Yang ketujuh, pendampingan dalam pembelajaran. Orang tua harus selalu mendampingi anak dalam proses belajarnya. Adapun peran sekolah. Yang pertama, evaluasi dan identifikasi awal. Sekolah seharusnya melakukan evaluasi dan identifikasi dini terhadap kemungkinan kesulitan belajar. Hal ini memungkinkan intervensi dini dan perencanaan yang tepat. Yang kedua, pendekatan pembelajaran beragam. Menyediakan pendekatan pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan gaya belajar berbeda, dukungan tambahan dan materi yang dapat diakses oleh berbagai tingkat kemampuan. Yang ketiga, membuat lingkungan belajar yang nyaman. Sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung untuk semua siswa. Ini bisa berupa kelas yang tenang, pencahayaan yang baik, dan peralatan belajar yang memadai. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua. Berkolaborasi secara aktif dengan orang tua untuk menciptakan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pertemuan reguler dan saling berbagi informasi dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan belajar. Yang keenam, menyediakan layanan bimbingan dan konseling. Menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengatasi masalah emosional atau sosial yang mungkin memengaruhi kinerja akademis mereka. Dan yang terakhir itu pemantauan kemajuan. Melakukan pemantauan rutin terhadap kemajuan siswa dan memberikan umpan balik kepada orang tua. Jika ditemukan kesulitan, segera mengambil tindakan perbaikan. Jawaban pertanyaan nomor 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat intelijensi seseorang. Yang pertama, yaitu faktor bawaan atau genetik. Genetik memainkan peran penting dalam menentukan intelijensi seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa IQ seseorang memiliki korelasi yang tinggi dengan anggota keluarganya, seperti saudara kandung dan orang tua kandung. Hal ini menunjukkan bahwa intelijensi seseorang dapat diturunkan secara genetik dalam keluarganya. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang juga memengaruhi intelijensi.
Lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan kemampuan intelektual yang kurang baik pula. Begitupun sebaliknya, jika lingkungannya buruk, maka akan menghasilkan kemampuan intelektual yang kurang. Adapun yang ketiga, faktor nutrisi. Nutrisi yang baik, terutama pada tahap awal kehidupan, sangat penting untuk perkembangan otak dan intelijen. Kekurangan nutrisi tertentu dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang keempat, yaitu kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental yang baik juga penting. Penyakit fisik atau mental dapat memengaruhi fungsi otak dan kemampuan belajar. Yang kelima, sosialisasi dan interaksi sosial. Interaksi sosial dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain juga berperan dalam perkembangan intelijen. Yang terakhir, yaitu faktor kemampuan belajar dan pengalaman hidup. Pengalaman hidup, baik positif maupun negatif, dapat mempengaruhi perkembangan intelijensi seseorang. Pengalaman belajar dari tantangan dan berhasil mengatasi masalah dapat meningkatkan intelijensi. Kemampuan belajar, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, menyimpan informasi, dan mengatasi masalah merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat intelijensi. Selanjutnya, jawaban pertanyaan nomor 5. 4 kompetensi guru yang harus dimiliki untuk menjadi pendidik yang profesional. Yang pertama, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan dan berakhlak mulia. Yang kedua, kompetensi pedagogis, yaitu pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, yang ketiga, kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Dan yang terakhir, yaitu kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, ataupun wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sekian presentasi jawaban ujian akhir semester saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.